Yang kedua, Yesus memiliki belas kasihan yang sama dengan Allah. Contohnya, Yesus mengasihi Bapa. Konkretnya bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 dan juga Yohanes pasal 6 ayat 38. Di mana dalam hal ini Yesus menuruti segala perintah Bapa. Tidak ada satu pun perintah Allah Bapa yang bertentangan, yang kontradiksi dengan apa yang Yesus lakukan dan kerjakan waktu dia di bumi. Tidak ada yang bertentangan. Seirama perintah Bapa itu juga yang dilakukan, dipraktekkan, diajarkan, dikhotbahkan oleh Yesus waktu dia hidup di bumi. Hal ini membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah sesuatu hal, bukanlah pribadi yang berbeda dengan Allah, tapi Yesus itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Dia selalu hormat, menuruti, mempraktekkan, mengerjakan semua hal apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena dia sendiri adalah Allah itu sendiri. Karena dia sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan dia juga menunjukkan ketundukannya kepada Allah Bapa. Dicatat dalam Matius pasal 26 ayat 39 dan juga Filipi pasal 28. Di mana dalam hal ini mengatakan, aku datang hanya untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki, hanya untuk mengerjakan apa yang Bapa tugaskan. Contoh paling konkret, waktu dia mau disalibkan besoknya, malamnya kan dia berdua di Taman Getsemani. Apa doa Yesus waktu dia berdua di Taman Getsemani? Ya Bapa, kalau sekiranya boleh, saya terjemahkan dalam bahasa yang sederhana supaya kalian paham. Kalau sekiranya boleh Bapak, cawan ini berlalu. Apa artinya cawan ini berlalu? Penderitaan ini, salib ini berlalu. Kalau boleh. Tapi ada kalimat lanjutannya. Biarlah kehendak Bapa yang tetap terrealisasi. Akhirnya apa terjadi? Kehendak Bapa. Yesus itu harus mati di kayu salib. Dan itu diikuti oleh Yesus dengan konsisten. Sehingga waktu besoknya dia diadili, digantung, mati di kayu salib. Itu adalah bagian daripada ketaatan ketundukan Yesus kepada perintah Bapa atau kehendak Bapa. Itu bisa terjadi dengan baik karena Yesus itu Tuhan. Karena Yesus itu adalah demikian setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengaku bahwa kita itu punya Tuhan Yesus. Kita bangkit saudara katakan, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita harusnya segala perintah yang Allah Bapa dan yang Tuhan Yesus perintahkan. Selalu saudara lakukan. Contohnya, rajin berdoa, baca Alkitab, belajar, kuliah, menjaga kekudusan dan kesucian kan itu perintah. Itu sebagai bukti bahwa saudara konsisten betul dalam tindakan dan perbuatanmu ya dengan apa yang telah Allah lakukan, Yesus lakukan. Di waktu yang bersamaan juga, saudara harus menjauhi segala dosa, larangan daripada Tuhan. Konflik, pasti bohong, malas, tukang tidur, kan gitu kira-kira. Karena Yesus tidak pernah melakukan itu. Karena seringkali banyak orang Kristen hanya jago melakukan perintah Tuhan, tapi nol dalam menjauhi dosa atau larangan dari. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Dia selalu mempraktekkan dua hal.
Dia selalu mempraktekkan ya segala apa yang Tuhan perintahkan, segala apa yang Bapa perintahkan dan kehendaki. Tapi di sisi lain dia juga menjauhi dosa atau larangan yang Allah Bapa perintahkan atau Allah Bapa tidak kehendaki. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 18 dan juga Yohanes pasal 17 ayat 4, di sana dikatakan bahwa Yesus juga hanya memuliakan Bapa saja. Artinya apa? Yesus tidak pernah meninggikan dirinya sendiri lalu merendahkan Bapa. Enggak. Tapi Yesus tahu kehadirannya ke dunia ini tidak lain tidak bukan untuk meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan Bapa. Sehingga tidak tanduk perbuatan, aktivitas, pekerjaan, pelayanannya dia, hidupnya dia selalu memuliakan Allah Bapa. Ini menjadi contoh bahwa memang Yesus itu mengasihi Bapa. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Maka sekali lagi, saya sudah singgung tadi. Kalau saudara kan saudara mengasihi Tuhan, nggak boleh hanya omong-omong. Nggak boleh hanya di mulut. Buktikan dengan dua hal. Kasihmu kepada Tuhan. Lakukan perintahnya, jauhi dosanya. Jauhi dosa atau larangan-larangan. Itu. Kesamaan belas kasihan Yesus dengan Allah dibuktikan juga dengan Yesus mengasihi manusia. Contoh, Yesus begitu memiliki belas kasihan yang luar biasa terhadap orang-orang sakit. Hal itu dibuktikan waktu Yesus banyak menyembuhkan orang yang sakit, lumpuh, orang yang buta, orang yang tuli, dan masih banyak lagi sakit penyakit yang lain. Itu dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus dari orang-orang sakit. Mengapa? Karena Yesus itu begitu mengasihi manusia. Sama seperti Allah mengasihi sekarang. Karena memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu semua cara perbuatan-perbuatan Yesus itu dalam mengasihi manusia dengan dia menyembuhkan sakit penyakit dengan tidak catat dalam Matius 8 ayat 17. Dan Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan ayat 41. Bahkan Yesus sangat peduli untuk memperhatikan kebutuhan dan keperluan atau kesejahteraan manusia itu sendiri. Saudara tahu, waktu Yesus melihat ada 5.000 orang yang sudah kelaparan karena tidak punya makanan untuk dimakan dan minuman untuk diminum. Tiba-tiba saja Yesus datang dan memberikan mereka makan. Waktu Yesus berjumpa dengan 4.000 orang, Yesus tidak sungkan-sungkan untuk langsung melakukan mujizat dengan memberikan makan kepada 4.000 orang itu. Semua itu dicatat dalam Matius pasal 14 dan ayat 15 sampai 21. Dan di Matius pasal 15 ayat 32 sampai 34. Hal itu membuktikan betapa Yesus itu peduli, prihatin, dan empati. Dan langsung bertindak konkret dalam menjawab kebutuhan dan keperluan manusia yang sedang lapar dan haus. Ini adalah bukti konkret betapa Yesus itu punya kasih yang amat dan sangat dalam kepada manusia. Di mana kasih yang dimiliki oleh Yesus itu menunjukkan bahwa kasihnya itu adalah kasih dari Allah karena memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus juga memperlakukan orang-orang jahat dengan cara mendoakan mereka. Ini menarik. Matius pasal 5 ayat 3 sampai 48. Dan Matius 26 ayat 9 sampai dengan 50. Yesus sana mengajarkan dan bahkan mempraktekkan bagaimana memperlakukan orang yang berbuat jahat kepada. Saudara masih ingat? Ada salah satu waktu itu orang yang dibawa pemimpin-pemimpin agama Yahudi orang Farisi untuk menangkap Yesus namanya Maltus. Waktu dia mau menangkap Yesus, tiba-tiba Petrus ya menebas kupingnya, memotong kuping
si Markus ini karena dia mau menangkap Yesus. Yang mau motong adalah Petrus. Tapi apa kata Yesus? Yesus langsung mengambil kuping si Maltus yang sudah jatuh di tanah, lalu ditempelkan pulang dan langsung sembuh. Apa artinya di situ? Yesus mengajarkan orang yang mau menangkap dia pun, ya, orang yang membenci dia pun, tetapi Yesus mengampuni dan menyembuhkan mereka. Tidak ada pendiri pemimpin agama apapun di dunia ini yang punya hati yang total dan kudus dan suci dalam hal mengasihi manusia seperti Yesus. Nggak ada. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, coba saudara ingat kembali. Waktu saudara dijolimi orang, dijahatin orang, difitnah orang, apa yang saudara lakukan? Saudara langsung terpikir untuk melakukan balas dendam, kan? Dan itu banyak dilakukan oleh banyak orang Kristen kok. Makanya penjara penuh sampai over. Gak muat penjara-penjara. Karena banyak orang yang tinggal di sana itu karena selalu berusaha untuk balas dendam terhadap orang yang menyakiti. Lagi dengan karena kasus-kasus narkoba, korupsi, over loh, lembaga pemasyarakatan. Tapi Yesus tidak memakai pola itu, cara itu. Waktu ada orang jahat yang tidak suka, waktu ada orang yang membenci dia. Tapi Yesus tetap memberikan pengampunan. Contoh konkretnya waktu Petrus menolak menyangkali Yesus 3 kali. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tak berikan kepada Petrus kesempatan bertobat. Dan Yesus pun mengampuni dia, memulihkan dia. Sampai akhirnya Tuhan boleh memakai, Tuhan Yesus boleh memakai Petrus menjadi ratu dan luar biasa. Kesempatan yang sama diberikan oleh Tuhan Yesus juga kepada Judas yang mengkhianati Yesus. Tapi kok kenapa? Dia tidak mendapatkan belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan Yesus itu. Karena Yesus memilih jalan yang berbeda dengan Petrus. Bedanya di mana? Kalau Petrus tadi mengakui, menyadari kesalahannya, dia bertobat. Tapi kalau Yudas, dia tahu dia salah, tapi bukannya bertobat dan berubah. Tapi apa? Bunuh diri. Maka tidak ada orang yang bunuh diri masuk surga. Jadi kalau saudara bertanya, Pak Tony, Yudas itu kira-kira masuk surga atau neraka? Neraka. Karena dia apa? Mengambil paksa nyawanya. Yang berhak mengambil nyawa setiap orang, setiap manusia di dunia ini Tuhan. Karena Tuhan juga memberikan nyawa. Maka kalau saudara ada yang berpikir dan berniat bunuh diri, yang kau tersiksa di dunia ini. Lebih tersiksa lagi yang kau di neraka. Hari ini ada orang bunuh diri di Bandung. Saya tidak tahu kalian kenal atau tidak. Dia gantung diri dengan loncat indah dari flyover Cimindi, Cimahi. Masih muda kok. Gantung diri dia. Dan tidak terselamatkan. Ada banyak alasan orang seperti kalian ini untuk bunuh diri. Karena banyak masalah lah, persoalan lah. Atau karena mungkin saudara ditolak pacar ataupun diputus. Sepihak oleh pacar. Lalu engkau langsung berpikir pendek. Bunuh diri. Ingat ya. Neraka tempat yang terbaik buat saudara. Baru hari yang lalu seorang ibu. Sama. Dia sudah dipersiapkan banyak obat untuk dia minum. Karena dia sedang punya masalah dengan suami. Tapi istri saya ingatkan. Dan juga saya sampaikan ke istri saya. Sampaikan ke dia. Kalau tetap mau meminum obat itu semuanya. Supaya mati.
itu tidak menyelesaikan semua masalahmu. Tapi engkau menambah masalahmu di hadapan Tuhan, dan masalah dengan keluargamu tidak selesai-selesai. Bahkan di sisi lain, engkau masuk neraka. Puji Tuhan akhirnya si ibu itu gak jadi bunuh diri. Nah ini penting buat kalian. Kalau engkau sedang punya masalah, punya persoalan, engkau berpikir bunuh diri berarti si iblis lah yang sedang berkuasa di hati dan pikiranmu. Seperti itulah yang dialami oleh Yudas kan. Karena iblis yang menguasai, yang mendorong Yudas sehingga dia bunuh diri. Dan ingat, waktu engkau bunuh diri, tidak ada satupun masalah yang selesai. Bahkan engkau mencari gara-gara, engkau cari masalah dengan Tuhan. Engkau untuk itu orang yang bunuh diri dimasukkan ke neraka. Yesus tidak sekonyong pun yang dia langsung apa mem, memusuhi orang yang memusuhi orang yang bersalah kepada dia. Enggak. Tapi dia selalu berikan kesempatan untuk orang itu bertobat mengakui dosa. Kenapa Yesus bisa melakukan itu? Para nabi dan para rasul belum tentu, apalagi pemimpin agama lain, belum tentu bisa melakukan itu. Tapi Yesus bisa. Karena Yesus Tuhan. Allah. Bukti konkret. Belas kasihan Yesus kepada semua manusia di dunia ini, termasuk orang yang membenci dia. Bukan hanya Yudas, bukan hanya Pilatus, bukan hanya orang-orang Farisi yang membenci Yesus, termasuk juga saudara. Kenapa saya katakan saudara juga menjadi bagian dari orang-orang yang membenci Yesus kok. Waktu hidup saudara, cara berpikirmu, cara berbicaramu, cara belajarmu, malas, sedang di dalam dosa. Artinya apa? Tindakan dan perbuatanmu kan kontra, diksi dengan Tuhan, berlawanan dengan Tuhan kan? Itu artinya apa? Engkau sedang terang-terangan melawan Tuhan. Jangan saudara kira hanya Yudas yang melawan Tuhan. Bukan hanya si Paulus atau iblis yang melawan Tuhan. Setiap melawan Tuhan. Udah tahu firman Tuhan. Udah tahu membedakan yang benar dan yang salah. Tapi saudara hidup yang saudara lakukan apa? Yang saudara melakukan dosa. Engkau tidak hanya melanggar firman Tuhan. Tapi engkau sedang juga mengambil posisi melawan Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan kasih kesempatan saudara hidup di dunia ini. Dan engkau gunakanlah kesempatan ini untuk bertobat datang kepada dia. Maka Tuhan pun akan mengampuni. Karena untuk itu Yesus kenapa dia rela mati menjadi kayu. Supaya saudara tidak masuk neraka. Nah, sekali lagi semua apa yang dilakukan oleh Yesus itu dalam hal mengasihi Bapa dan juga dalam hal mengasihi manusia.